Hai guys, balik lagi bareng gue Evan di channel YouTube Gadgetpedia. Dan kali ini kita akan tes gaming dari Tecno Pova 5, HP gaming terbaru dari Tecno yang punya chipset Helio G99 dengan RAM 8GB yang harganya nih murah banget di 2.199.000 aja. Dan ini dia tes gamingnya. Oke guys, jadi kali ini untuk sesi tes gamingnya akan ada 6 game yang akan kita tes di Tecno Pova 5 nih, yang punya prosesor MediaTek Helio G99 yang punya skor Antutunya tembus 400.000 nih ya, di 406.000 kemarin gua terakhir tes ya. Dan ini untuk skor detailnya dari si Tecno Pova 5, dan dia juga punya RAM-nya di 8GB. Dan ini juga dia punya virtual RAM 8GB lagi, tapi virtual RAM-nya untuk kali ini akan gue matikan. Jadi gue murni pakai RAM bawaannya nih yang di 8GB. Dan untuk game pertama kita akan tes game Free Fire. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke game Free Fire, dan ini timernya juga udah gue aktifin ya. Ini baru aja masuk nih. Kita ke game Free Fire pakai Tecno Pova 5, dan ini kita coba naikin dulu untuk brightness-nya. Nanti akan gue kasih lihat juga nih untuk FPS-nya berapa nih yang bisa kita dapatkan ya dari si Tecno Pova 5 ini. Nah, menurut kalian guys, gimana nih si Tecno Pova 5 ini dengan di harga 2.199.000? Menurut gue ini adalah pilihan yang sangat menarik banget kalau kita bandingkan dengan brand sebelah, si Xiaomi Redmi 12 itu. Karena dengan harga yang sama untuk varian RAM 856, dia itu cuman dapat prosesor yang di bawahnya Helio G88, dan juga dapat beberapa fitur yang lebih di bawahnya si Pova 5, kayak prosesor yang di bawahnya, terus dia juga nggak ada NFC, baterainya lebih kecil, dan pengecasannya yang lelet banget, yang cuman di 15 watt ya kalau nggak salah, atau 18 watt deh untuk di Redmi 12. Dan itu speakernya juga belum stereo. Kalau si Pova 5 ini dia udah ada NFC, juga udah ada baterainya lebih gede, 6000 mAh, pengecasannya juga jauh lebih ngebut banget, malah buat HP 2 jutaan pengecasannya di 45 watt guys. Jadi itu adalah standar yang oke banget ya untuk handphone di harganya. Terus dia juga speakernya juga pastinya udah stereo nih, dan juga punya NFC. Nah, kalau si itu kan nggak ada NFC si Redmi 12 ya, jadi itu kekurangan yang menurutku cukup fatal sih ya. Karena si Tecno dengan harga yang sama dia bisa kasih fitur yang jauh lebih baik dibandingin si Redmi 12. Dan menurut gue sih Redmi kali ini agak membadut ya dibandingin si Tecno. Jadi menurut gue kayak udah kurang menarik lagi ya. Mungkin kalau dia ngomongin kelebihan si Redmi 12 itu ada di bodi kaca, yang tapi ujung-ujungnya juga nanti akan kita pakein casing juga. Jadi kurang gitu ngaruh. Oh, dan mungkin kelebihannya di ini kayak ada ultra wide, kamera ultra wide. Tapi ya kelebihannya itu dua hal itu tadi aja. Bodi kaca kalau kalian pengaruh banget, yang ujung-ujungnya kalian pakai casing, dan kamera ultra wide. Coba guys, kalau menurut kalian ya bener nggak sih mendingan Pova 5 dibandingin si Redmi 12 dengan harganya yang sama? Dapat baterai lebih besar, pengecasan yang lebih ngebut, dan layarnya, oh iya gue lupa, layarnya dia juga punya refresh rate yang lebih tinggi di Pova 5 di 120Hz. Kalau si Redmi 12 tuh cuman di 90. Jadi ya bener-bener cukup membadut sih ya si Xiaomi itu. Dan ini speakernya mantep sih, speakernya stereo ya, jadi kerasa banget. Oke, ini udah 10 menit. Sekarang kita coba tes dulu nih untuk suhunya berapa nih dari si Tecno Pova 5. Bagian belakangnya 32, bagian atasnya 33, bagian bawahnya 31. Kalau di bagian depannya, bagian layarnya 33, 31, 31. Jadi range-nya itu antara 31 sampai tadi 33 ya. 34. Oh, 34 di bagian atasnya nih. Rada anget-anget dikit. Cuman masih oke lah. Jadi maksimal di 33,8an ya. Dan sekarang kita close dulu.
Kita cek untuk FPS-nya tadi kita dapat berapa untuk FPS-nya. Dari si Tecno Pova 5. Ini kita stop dulu. Pova 5 tadi kita coba Free Fire tadi yang 12 menit. Ya. Jadi ini guys, FPS rata-rata yang kita dapatkan tadi, first FPS-nya nih 30 ya, 29,3 ya, itu kita agak bulletin jadi 30 FPS. Oke, jadi untuk Free Fire jadinya kita dapat average FPS-nya ini di 30, di 29,3. Sekarang kita lanjut guys untuk game yang kedua nih. Oke, sekarang itu udah masuk ke game yang kedua guys. Ini gue tadi pakai settingannya. Kita kasih lihat dulu untuk settingannya. Nah, ini dia untuk settingannya. Dia untuk grafisnya ini bisa di medium tertingginya dengan frame rate-nya di high. Kalau grafisnya di low, dia frame rate-nya bisa di high juga. Sekarang kita pakai settingan rata kanan tertinggi ya, yang bisa di Pova 5 dengan grafis medium dan frame rate-nya di high. Ya, ini dia. Ya, berhasil kita bunuh guys. Nah, oke, sekarang sudah 10 menit guys. Kita mainkan si Call of Duty. Sekarang kita coba cek untuk hasil FPS-nya nih dari si Call of Duty. Nah, ini dia, tadi kita mainin Call of Duty-nya 15 menitan. Dan FPS rata-rata yang kita dapatkan dari Call of Duty ada di 44 FPS. Dan ini juga kalian bisa lihat guys, ini FPS-nya juga stabil, dia ngedrop dikit banget tapi udah naik lagi ya. Jadi ini dia rata-ratanya di 40. Oke guys, sekarang itu udah masuk ke game PUBG nih, game yang ketiga. Kita aktifin dulu timernya. Sekarang kita coba tes untuk suhunya dulu nih sebelum kita mainin 10 menit ke depan. Kita tes untuk suhunya berapa. Oke, suhunya di 33, 32, 34. Untuk bagian depannya 31, 32, 34. Jadi emang agak panas di bagian atasnya aja ya. Tapi overall ini masih oke banget. Suhunya masih adem banget karena dia emang punya sistem pendinginan vapor chamber cooling nih. Sekarang kita tes untuk game yang ketiga, game PUBG. Dan kita untuk settingannya sekarang gue mainin di grafisnya di smooth. Dan bisa frame rate-nya sekarang di tertinggi, frame rate-nya di ultra. Ini dia. Si Tecno Pova 5 ini emang cocok banget guys buat kalian yang hobinya gaming, karena ini kita udah tes setengah jam. Ini performance-nya juga masih oke banget. Suhunya sih yang paling gua highlight banget, ini suhunya nih mantap banget, nggak ada panas-panasnya guys, cuman anget-anget dikit banget. Nah, sekarang sudah menit ke 35 dan sekarang kita coba cek dulu untuk suhunya berapa nih untuk si Tecno Pova 5. Suhunya masih sama, masih stabil banget guys. Untuk bagian belakangnya 36 ya, di bagian atas ini tertingginya di 36. Nah, lihat 33. Nah, segituan ya guys ya. 35 sampai 36 suhu tertingginya. Sekarang kita cek dulu untuk FPS-nya berapa nih.
Sekarang kita cek untuk FPS-nya si PUBG. Tadi kita mainin sekitar 17 menitan dan sekarang FPS-nya rata-ratanya juga mirip-mirip nih sama Call of Duty di 37-an FPS dengan settingan frame rate-nya di ultra dengan grafisnya di smooth. Dan ini kita bisa lihat guys, ini FPS-nya stabil ya. Oke, sekarang kita masuk ke game keempat. Ini adalah Mobile Legends dan ini kita cek dulu nih untuk baterainya di 90% ya. Pasti game keempat ini baterainya udah 90% guys. Kita aktifin dulu untuk timernya. Dan ini dia game Mobile Legends. Kita tes dulu untuk settingan grafisnya. Sekarang gue settingnya di refresh rate-nya bisa di super dan grafisnya di ultra. Sekarang kita mainin game Mobile Legends. Dan sekarang udah berjalan sekitar hampir 4 menit. Oke guys, sekarang sudah menit ke 10 nih. Sekarang kita udah menit ke 10 dan kita cek untuk suhunya berapa nih untuk si Tecnopova 5. Ya, 35, 36, 38 bagian sini. Jadi bagian tengahnya ini terbilang adem ya. Bagian atasnya aja nih yang agak sedikit anget. Nah, untuk bagian depannya, bagian layarnya 36, 23. Normal ya guys ya. Jadi untuk suhunya sekarang kita cek dulu untuk FPS-nya nih. Tadi kita mainin si Mobile Legends itu sekitar 13 menit. Dan FPS yang kita dapat itu rata-rata dengan frame rate tertinggi tadi di ultra. FPS yang kita dapat ini adalah di sekitar 80-an FPS nih guys ya. Dengan ini yang agak naik turun ya, karena tadi sempat gua ke kill beberapa kali. Jadi makanya ini agak naik turun untuk FPS-nya, tapi relatif stabil ya di angka 80-an nih untuk FPS-nya nih untuk si Mobile Legends. Oke guys, sekarang kita lanjut ke game yang kelima nih. Ini adalah eFootball dan kita cek baterainya. Baterainya nih sudah 87% untuk baterainya dan kita langsung aja mainkan si eFootball ini. Kita dulu timernya 10 menit. Oke. Jadi emang udah layak banget ya guys ya. Ini gue rekomendasiin banget sih guys buat kalian nih para gamer. Oke guys, jadi sudah hampir 10 menit nih kita mainin si eFootball ya. Sekarang kita langsung cek untuk suhunya berapa nih dari si Tecnopova 5 ini. Ya, suhunya terbilang relatif cukup adem. Cukup adem ya guys ya untuk si Tecnopova 5 ini. Sekarang kita cek untuk eFootball nih. Tadi kita mainin dengan rata-rata FPS-nya ini stabil banget di sekitar 30-an FPS ya guys ya. Ini dia untuk info FPS selengkapnya nih untuk si Tecnopova 5. Dan sekarang kita langsung lanjut ke game selanjutnya. Ini dia. Oke, sekarang kita sudah lanjut ke game yang terakhir guys. Ini dia Asphalt 9. Dan FPS yang kita dapat ini rata-rata di 30-an FPS ya.
Oke, dan ini sekarang kita coba cek untuk FPS-nya berapa nih kita dapat nih dari si Asphalt 9. Asphalt 9 kita dapat di sekitar hampir 30 fps ya. Ini tepatnya di 26 fps nih untuk si Asphalt 9. Oke guys, jadi sekian untuk video tes gaming dari si Tecnopova 5 dan finally approve ya guys ya. Udah legit banget, approve, udah terbukti banget kalau si Tecnopova 5 ini bener-bener cocok banget dan pas banget, dan gue sangat merekomendasikan Tecnopova 5 ini buat kalian para gamer dengan budget 2 jutaan, tipis 2 juta 100 untuk langsung sikat aja guys si Tecnopova 5 ini, karena dengan harga segitu kalian udah dapat performa gaming yang menjanjikan banget nih. Kita dapat performa yang oke, dan juga dia ini juga punya spek-spek lain pendukung yang benar-benar oke banget. Dan pas diajak gaming, ini juga suhunya juga sangat-sangat stabil banget dan lancar banget. Oke guys, jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Gadgetpedia, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.